Mic-nya dipegang, lu pakai headphone. Iya. Tapi ada yang suara nangis di sini. Ada suara nangis. Di Isola itu. Iya, yang Isola itu tuh. Dia takut banget katanya, nggak pernah setakut itu. Duh, sahur berapa jam lagi nih? 1, 2, 3, 4 4 jam lagi aja ya sahur ya? Bentar lagi sahur ya. Nah, Cerita dong. Yang serem-serem gitu nih, mumpung ada dia. enak ya kamarnya. Iya, kamarnya ada foto hantu Iya, gue. Kalau tidur jejak ya. Enggak. Cerita hantu ya? Iya, cerita punya apa lu? Punya cerita apa? Ada sih Oke. satu. Mhm. Agak serem. Jadi kejadiannya sekitar 4,5 tahun yang lalu. Waktu Tahun 2020? 19. Sebelum Covid. Iya, sebelum Covid banget. Baru pertama banget masuk kuliah. Oh, pertama kuliah. Pertama banget. Belum pernah ada kelas yang masuk ke kelas sama sekali. Cuman waktu Maksudnya itu gimana? Belum pernah masuk ke kelas sama? jadi benar-benar awal banget kuliah banget. Baru pertama banget Oh, masuk lu kampus gitu. angkatan pertama Iya, banget di iya. jurusan lu gitu ceritanya. Oke. Dan belum ada pembelajaran karena masih minggu pertama masuk kuliah gitu loh. Masih mahasiswa tuh dikumpulin semuanya satu angkatan. Ada satu guru yang emang dosen. Sorry. Yang emang dia tuh fokus banget ke film. Oh, lu Dosen jurusan itu, iya, perfilman. jurusan gitu? perfilman. Oke. Nah, dia tuh langsung nawarin kayak, ini ada lomba film nih, kalian harus ikutan semua ya sebagai biar pengen tahu skill mahasiswanya. Akhirnya kita tuh kayak dibagi 3 kelompok, satu angkatan tuh nyampur semua. Belum pembagian kelas juga kan, jadi masih nyampur semua. Tiap kelompok tuh bikin satu film. Nah, ceritanya tuh kita udah mulai syuting. Ini tuh di adegan, sebenarnya bukan adegan terakhir, tapi kalau syuting tuh kan kadang kita adegan pertama pun bisa syutingnya terakhir. Betul, gitu kan. ya. Nah, Betul. ini tuh adegan berantem. Dia adegan tengah-tengah tapi syutingnya terakhir banget. Ini tuh buat adegan di scene yang di tengah, Iya. tapi lu ngambilnya justru di terakhir gitu. Ya, terakhir banget. Ini udah mau pulang semua gitu. Karena dulu keterbatasan biaya, karena nyewa alat cuma sehari semua, akhirnya syuting tuh sampai malam banget. Karena ya udah biar sehari doang gitu sewa alat tuh nggak dibesokin. Itu udah malam banget. Nah terus karena aku tuh angkatan pertama kan, belum punya kelas yang proper waktu itu tuh. Iya. Akhirnya Nasib kita jadi angkatan pertama di jurusan ya itu. betul. Ya. Jadi kita tuh pakai kelas untuk syuting. Itu tuh ruangan yang biasanya dipakai sama anak. Oh ya, aku dari Fakultas Seni kan. Jadi ada jurusan seni rupa. Oke. Nah kalau seni rupa itu kan sering ngecat, sering ngelukis segala rupa. Patung. Ya patung juga. Jadi emang satu lantai itu tuh dipakai buat yang kotor-kotor buat anak seni rupa itu. Jadi kayak berantakan. Workshop gitu ya? Iya workshop. Kayak gudang gitulah jadinya kelihatannya tuh. Nah kita syuting di sana, ambil satu spot yang awalnya kayaknya tuh jadi gudang, cuman nyimpen barang gitu doang. Tapi sama kita diberesin biar jadi kayak buat tempat syuting itulah. Dari awal emang suasananya udah nggak enak, karena ya itu gudang gitu ya. Orang pun kesana jarang banget dan anak seni rupa tuh udah tahu kalau mau sampai malam tuh pulang gitu, nggak mungkin diem di situ. Karena kita anak baru belum tahu apa-apa, terus lanjut syuting sama satpam tuh udah bukan diusir sih, lebih diingetin kayak, Mas udah jam segini, mau pulang atau Emang mau nggak lanjut boleh? dulu? Sebenarnya boleh-boleh aja kalau izin, cuman mungkin dia tuh tahu yang kita nggak tahu. Karena kita semua anak baru kan. Soalnya kan gue juga jurusan DKV kan. Iya. Kalau anak mahasiswa DKV sampai jam 1, jam 2 malam di kelas di kampus buat ngerjain tugas tuh satpam nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Harusnya kan kayak gitu ya. Iya. Cuman waktu itu satpam tuh kayak jadi rese lah dianya gitu ya. Iya. Nah, pas scene terakhir itu aku tuh di sana jadi soundman waktu itu. Nge-record audio. Aku nge-soundman itu 2 orang. 2 orang, cuman yang satu tuh perempuan. Nah jadi ceritanya ada satu adegan terakhir itu yang pas berantem kan. Berantem tuh berantem gelut. Iya. Pukul-pukulan gitu adegannya. Karena beberapa kali take ulang, sedangkan make up udah hilang kan abis berantem gitu. Akhirnya kalau tiap take ulang tuh make up lagi kan. Nah si soundman aku satu lagi tuh dia ngebantuin make up karena dia perempuan. Dia ngebantuin make up. Nah
si bagian bukan art logistik. Dia tuh nyimpen baterai. Oh jadi gini tempat syutingnya tuh. Ini misalnya satu spot tempat syuting kotak gitu. Dihalangin sama panel-panel tinggi 2 meter kali 1 meter gitu. Buat anak seni rupa kan biasanya nempelin kayak lukisan di situ. Itu dibikin jadi tembok sama kita buat ngalangin ruangan itu biar audio sama lighting tuh nggak mantul kemana-mana. Nah si anak logistik tuh bawa baterai. Karena Zoom tuh pakai baterai kan. Nge-recordnya pakai Zoom gitu buat nge-record audio. Dia harus pakai baterainya habis. Dia tuh itu baterainya di luar panel katanya. Ambil aja. Oh ya udah. Terus orang-orang tuh lagi sibuk di dalam kan. Ada yang ngebenerin lagi art, properti segala rupa. Ada yang make upin. Aku sendirian keluar tuh. Nah di workshop itu tuh lampunya pakai neon kan. Sedangkan neon itu tuh kalau ke kamera jadi flicker. Ya, jadi kedip-kedip gitu kan. Kedip-kedip. Makanya semua lampu neon tuh dimatiin. Dan di dalam panel-panel itu pun tempat kita syuting semuanya pakai lighting yang emang kita bawa sendiri gitu. Nggak ada pakai lighting di ruangan itu. Jadi gelap banget kan di luar tuh. Dari awal tuh aku pas begitu keluar nyobain baterai, sensitivitas si mic-nya tuh masih yang biasa kan. Pasti aku pakai, kok ada suara kayak apa ya? Listrik statis gitu loh. Gitu. Padahal si recorder audio itu nggak nyolok. Ngedengung. Iya. Padahal si recorder audionya tuh kan nggak nyolok ke listrik kemana-mana karena dia pakai baterai kan. Aku cari tuh. Dia ngedengung kemana? Aku deketin ke lampu yang mati nggak nyala. Ngedeketin ke listrik tuh ada kabel listrik yang emang ampere besar gitu kan. Kirain aku dari situ aku deketin sama aja gitu. Aku cari-cari, ternyata ada satu router wifi gitu. Agak jauh tempatnya dari misalnya di sini tempat syuting, aku tadinya masang baterai di sini, tempat router itu di sini. Nah jalanlah ke sana kan, aku pas ke router, oh ini yang bunyi, udah izin, nggak ada kan yang pakai internet, aman. Aku cabut, hilang suaranya. Tapi karena aku pas nyari dengungan itu tuh sensitivitas mic-nya tuh aku gedein kan. Jadi suara kecil banget pun kedengeran. Nah, tiba-tiba pas aku balik lagi, aku nggak boleh masuk panel karena ternyata mereka mulai syuting tapi tanpa audio. Jadi adegan yang pakai musik doang gitu. Aku nggak boleh masuk kan karena takut bocor. Sensitivitas audionya nggak aku kecilin. Baru mau aku kecilin, aku pakai headphone lagi. Pas begitu pakai headphone, ada suara yang nangis. Itu mic-nya posisinya di? Mic-nya dipegang. Mic-nya dipegang, lu pakai headphone. Tapi ada yang suara nangis di sini. Ada suara nangis. Berarti otomatis ada yang nangis di headphone lu yang lagi lu pegang. Di headphone lu, di mic lu yang lagi lu pegang ya. Terus karena mic-nya itu kan stereo ya kiri kanan. Jadi kalau orang ngomong dari kiri mic tuh pasti suaranya dari kiri. Atau dari kanan. Ini dari depannya banget. Suaranya tuh. Jadi kayak emang deket dari mic yang aku pegang itu. Iya, ngerti. Nah, habis gitu aku awalnya ngira kayak ini kan. Oh mungkin anak seni musik lagi main flute atau main trompet gimana suaranya jadi mirip kataku tuh. Positive thinking. Iya. Terus meskipun gede sensitivitas pas kita buka kalau misalnya ada yang main alat musik anak seni musik tuh pasti kedengeran kan. Meskipun kita nggak pakai earphone itu pas dibuka hilang suaranya. Suara hilang nggak ada banget. Aku pakai lagi ada lagi kecilin lah aku sensitivitasnya. Ini noise dari mana lagi masih bukan positive thinking ya, lebih ke pengen cepet beres syuting, jadi nggak mikir kemana-mana lagi gitu lah. Jadi nggak takut awalnya. Ya. Nyari lagi tuh. Nyari lagi apa? Nyari lagi itu noise-nya dari mana? Oh penasaran. Penasaran, masih mikir itu tuh noise bukan suara yang nangis awalnya. Nah, aku pas nyari lagi, baru aja gini, kok hilang? Lu pakai posisinya lu pakai headphone terus headphone. Tuh diginiin. Iya, kan mic tuh asalnya gini pegangnya. Terus aku giniin, kok hilang suaranya. Aku balikin sana nggak ada lagi. Tapi aku tuh masih mikir kayak aku takut nanti pas lagi syuting ini ganggu noise ini. Nanti di editing ribet, aku mau cari dulu ini di mana. Nah, pas aku lagi cari, ada makin kenceng. Oh, jadi kayak lu lagi nyari apa ya metal detector yang iya kayak gitu lah. Tapi ini nangis. Nah gitu. Makin kenceng gitu. Makin kenceng. Awalnya sebelum itu kenceng tuh, aku nyangkanya noise kan. Tapi pas makin kenceng,
kok cewek yang nangis ternyata gitu. Oke. Ya, aku udah sadar itu suara cewek nangis. Pas buka headphone nggak kedengeran apa-apa, nggak berani pakai lagi kan. Aku buru-buru mau masuk panel, mereka masih syuting. Terus? Ya udahlah, aku kayak diem gini loh. Panel tuh ada yang kebuka dikit. Terus aku kayak ngeliatin gitu aja. Karena takut banget kan. Iya. Terus takut banget, deg-degan gitu. Ngeliat di metering ini tuh gerak terus. Ada audio tuh ada suara. Kalau metering gerak, otomatis ada audio yang masuk kan? Iya, ada audio yang masuk. Nah. Aku mau nyoba pakai earphone nggak berani gitu. Sedangkan di dalam teh nggak ada suara apa-apa. Mereka tuh lagi kayak ya syuting yang nggak meteringnya beda sama suara yang dalam lah gitu. Yeah. Dia kenceng banget, sampai hampir peak gitu. Karena sensitivitas lagi digedein juga kan. Desibelnya sampai yang merah, hampir merah gitu. Iya, sampai merah gitu. Terus gue sambil ngeliatin kayak, aduh cepet dong beresin ini gitu. Padahal itu kayak bentar lagi tapi kerasa lama banget karena takut kan. Nah, kabel tuh, aku bener-bener kabel cuma ke headphone, itu pun diikatin ke badan biar gak kemana-mana. Gak mungkin banget kabel tuh nyangkut kena suatu barang atau apa gitu. Nah, si alat recorder audio ini tuh dia ada case-nya, plastik. Aku inget banget nyimpen baterai di dalamnya dan casingnya diberdiriin gini. Di meja di belakang yang asalnya meja tuh aku dudukin buat pas ganti baterai tuh. Simpen di sebelah tapi diberdiriin, dia tuh nggak di aku tidurin gitu loh. Masukin baterai aku berdiriin gitu. Tiba-tiba, jadi ini posisinya di ujung meja gini. Si baterai case-nya di sini di kiri aku. Tiba-tiba dia jatuh di sana. Kelempar gitu. Oh, jadi poltergeist gitu. Iya, kayak gitu. Keren. Jadi aku kan dia di belakangnya posisinya. Aku lagi nengok ini, ada suara yang jatuh, langsung nengok lah, kaget. Aku mendingan aku nengok langsung lihat langsung ada apa di belakang daripada aku ketakutan ngira-ngira di belakang ada apa gitu. Dia lagi ngapain, dia lagi gini. Oke. Habis terus itu nengok. Aku nengok ke belakang. Pas aku nengok tuh, jadi dia tuh baru jatuh di mejanya. Kan karena berdiri. Suara tuh suara jatuh gitu doang. Kelempar jatuh ke bawah. Oh, jadi dari sini ke sini? Gini dulu, sorry. Dia jatuh gini, plak. Aku langsung nengok ke belakang kan. Dia gini, huing, bawah meja. Jadi ada dua proses di situ. Kayak yang kelihatan banget tuh pas dia jatuh ke mejanya itu. Langsung bencar kan semua baterai yang kalau di Alfa ada baterai yang banyak gitu kan. Langsung bencar semua baterainya ke bawah. Mau ngeberesin udah takut. Kebetulan waktu itu syuting udah beres. Nah, selama tadi metering gede tuh aku record. Biar aku niatnya pengen ngedengerin ke teman, nih aku ngedenger ini tadi gitu. Ada file audionya gitu kan. Nggak ke-record. Maksudnya nggak ke-record, jadi suara itu nggak ada? Atau nggak ada filenya? Jadi kalau recorder itu tuh nge-record harus pencet 2 kali kan. Pertama dia preview lampunya warna merah doang. Kita pencet lagi dia merahnya kedip baru nge-record. Itu udah kedip, aku yakin banget. Aku pencet stop, mau ngomong ke mereka, tapi sebelum ngomong mereka aku ngecek file dulu. Kok nggak ada? Di memorinya pun aku search tuh sisa audio yang terakhir tadi syuting. Sama ada pun yang pas aku nyari noise itu loh. Nyari noise ada beberapa kali kepencet kan. Jadi nggak ada, kok nggak ada file yang tadi. Aku cari-cari pas di komputer pun aku cari nggak ada file audio itu tuh. Nah ternyata pas syuting yang masih agak sore, aku kan lagi nge-preview audio satu-satu semuanya nih buat tiap scene yang kepake. Review audio yang hasil syutingan biasa. Iya, hasil syutingan biasa. Tapi ini tuh setelah filmnya udah publish. Jadi yang masukin audio tuh bukan sama aku, sama tim editor. Jadi aku cuma nge-record aja. Jadi lu cuma nyerahin file aja ke orang itu? Iya, pas file yang udah disatuin sama filmnya, baru aku yang ngedit audionya lagi gitu kan. Tapi aku penasaran nih sama audio yang lain. Ada soal ada yang jelek audionya. Pas lagi nyari-nyari, kedengeran ternyata selama syuting tuh ada apa? Sirang nangis itu. Cuman mungkin aku mikirnya itu noise. Perempuan? Perempuan. Kayak gimana coba? Kayak anak kecil cewek nangis tapi iya, terus sekarang kayak nyingsek gitu kayak nah gitu iya. Terus dari situ tuh lokasi itu tuh akhirnya dijadiin prodi kita kan, yang tempat syuting itu tuh, karena di atas sempit, di tengah bagian kelas garupa itu diberesin semuanya. Nah ternyata pun pas itu diberesin, aku dengar ada beberapa cerita ada yang nyamperin anak kecil katanya dari situ tuh pas lagi diberesin. Nyamperin anak kecil, ada lagi diberesin, tiba-tiba ada anak kecil yang nyamperin.
Terus nggak tahu ini anak siapa katanya gitu. Terus pas dicari kayak, "Deh mana orang tuanya?" gitu. Di mana kan ditanya. Iya ditanya. Okay. Takutnya anak dosen atau gimana gitu kan. Terus nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Terus anak kecil ditanya tuh jawab nggak? Nggak ngejawab. Nangis. Nangis juga nggak, kayak anak kecil yang belum bisa ngomong gitu loh. Nah pas pas mau dicari, itu tadi anak kecilnya mana, coba cari, bisa kemana-mana gitu kan, karena banyak paku segala rupa lagi renov ruangan gitu kan, nggak ada. Jadi anak kecil itu bermain-main di. Terus urban legendnya itu memang ada anak kecil di sini. Nah pas aku nanya-nanya ke temen tuh, mereka tuh kayak, ini kampus daerah Bandung kan? Daerah Bandung. Daerah Bandung atas lah. Cuman ada satu kayaknya. Terus, nah udah gitu, teman-teman juga pada kayak, enggak lah, nggak usah diceritain itu mah, jangan bisa kepanggil di sini gitu. Terus ada juga yang bilang katanya dia tuh yang biasanya malam tuh itu waktunya dia di sana. Cuman karena kita sampai malam di situ, akhirnya mereka keganggu. Mereka? Iya katanya. Iya. Mungkin nggak tahu banyak atau mereka tuh selain kita gitu. Oke. Nah pas ada yang bilang kayak gitu, terus pas dijadiin prodi kan selalu sampai malam di sana. Ya unik lah kayak gitulah pasti. Iya. Dan mereka tuh entah keusik atau gimana, ada yang bilang sih pindah ke ruangan lain yang jarang dipakai. Anjir dia mah tengenah, nggak pindah orang kan orang Bandung ya, ceritanya dia ngomong Sunda. Terus pindah. Terus pas aku udah mau lulus atau dekat-dekat wisuda lah, sempat ngobrol lagi, katanya ada yang bilang, karena itu tuh deket banget sama gedung bersejarah gitu. Yang suka ada di foto-foto gitu. Iya, yang putih. Putih ya. Iya, itu tuh katanya salah satu anak dari situ. Hah? Salah satu anak dari situ gimana maksudnya? Anak kecil keluarganya yang tinggal di situ. Gedung itu kan emang gedung Belanda kan? Iya, gedung Belanda. Emang dulunya itu dia dipakai buat rumah? Jadi itu tuh kenapa namanya isola, katanya tuh tempat isolasi. Hah? Serius? Iya, jadi itu tuh buat kayak kabur gitu loh. Karena di bawahnya pun ada terowongan. Kabur dari apa? Kayaknya dari pribumi. Pas lagi diusir mereka. Si Belanda itu tuh. Itu anak kecil yang lu ketemu Belanda tuh bule? Iya, katanya. Katanya bule gitu. Terus ya pasti aneh juga malam-malam anak bule kecil. Gue takut lah, gila loh. Lu siapa? London. Nah terus di gedung bersejarah itu pun emang ada kan. Ceritanya itu udah orang-orang terkenal. Semua orang tahu, terkenal. Katanya si anak kecil itu tuh emang sering main di taman yang sekarang tuh jadi gedung fakultas aku. Dulunya taman katanya. Dulunya taman. Sebenarnya kalau lihat dari foto zaman dulu ya, sebelum jadi kampus, itu tuh apa ya, kayak sawah gitu, sawah perkebunan gitu di situ tuh sebenarnya, bukan taman. Jadi tamannya tuh cuman yang depannya sama belakangnya. Iya, gue taunya itu sih. Depan. Iya, pengen ada, cuman katanya dia sering mainnya di situ. Ada sawah dulu. Iya, setelah entah terusir, entah Iyalah. Iya, gitu. Indonesia menang. Indonesia menang tuh gimana? Mereka tuh katanya nggak mau pergi gitu. Sampai sekarang tuh. Sampai yang aku tahu ya, itu tuh kan gedung itu tuh jadi tempat rektorat gitu. Sekarang tuh gunanya itu. Iya. Jadi kantor rektor ngantornya di situ. Rektor di situ. Tapi yang aku tahu mereka tuh nggak pernah sampai malam ada kegiatan dalam situ gitu. Iya sih, takut. Katanya terus ada yang bilang juga dia tuh pindah ke sebelah kirinya gedung itu. Jadi emang ada tempat gelap gitu lah. Bukan gelap, apa ya? Banyak pohon. Jadi kita nggak bisa bikin bangunan di situ gitu. Nah katanya tuh pada pindah ke sana. Terus ada yang kan di situ lu tadi ceritain ada penampakan si anak kecil itu. Ada nggak yang lain selain anak kecil yang pernah melihat sesuatu di situ? Aku. Terserah lu mau ceritain apa? Paling pernahnya pas sebelum daftar. Jadi gimana maksud sebelum? Jadi gini. Lu belum jadi mahasiswa dong berarti? Belum jadi mahasiswa. Anjir, lu ngapain di sana? Buat ujian. Ujian. Ya, ujian. Buat ujian tuh kita kan harus survei tempat H-1 tuh. Buat apa? Biar tahu kelasnya di mana. Iya, gitu. Biar tahu kelasnya di mana, biar pas hari H tuh kita nggak telat karena nyari-nyari kelas. Waktu itu aku masih ada kegiatan
pas SMA perpisahan ada bagi-bagi makanan gitu. Akhirnya pulangnya malam kan. Nah terus aku ngomong lah ke rombongan aku, mumpung kita di atas, kalian kesana lah, biar aku sekalian. Rombongan kamu tuh anak SMA berarti? Anak SMA. Biar aku bisa survei tempat buat ujian besok. Nggak besok, nggak biar nyarinya gampang gitu. Ya. Kesana lah malam-malam ke kampus. Ya. Belum jadi mahasiswa. Lolo. Terus ceritanya tuh pada sholat Di ada masjid besar ya, gitu tahu, kan. Gue sering sholat itu. Ya, pada sholat yang cowok sholat duluan. Jadi gini, cowok tuh dibagi dua. Ada yang sholat duluan, ada yang nungguin dulu anak-anak cewek. Nanti yang beres sholat ini, kalau anak-anak cewek mau sholat dalam, mereka yang nungguin gitu. Pokoknya bagi-bagi gitulah, bagi-bagi shift gitu biar ada yang nungguin juga. Nah habis gitu tuh aku tuh sendiri cowok buat nungguin shift kedua. Jadi yang pertama udah sholat, kenapa ada yang nunggu di luar? Karena ada yang lagi nggak sholat. Oh ya. Jadi terus kepercayaan biar ditemenin. Ya, kepercayaannya dia tuh kalau lagi nggak sholat nggak boleh masuk masjid katanya. Iya. Ya makanya kan kita nggak mungkin lah ditinggalin mereka sama anak cewek doang gitu. Iya. Waktu itu yang cowok yang lain-lain lagi pada sholat bareng sama yang cewek berjamaah, aku doang sendiri yang nungguin dia. Mungkin karena dia lagi nggak sholat juga agak ngundang ya. Nah aku tuh iseng ke dia kayak, gabut ke biarin lah sebut Isola ya. Kan udah dari tadi juga. Ke Isola yuk, pengen lihat Isola tuh di kemana gitu. Ternyata kita salah jalan. Jadi ke Isola tuh ada tangga yang di pinggir. Iya. Aksesnya tuh dari atas, kalau nggak dari pinggir. Tapi kalau dari taman yang bawah nggak ada tangga ke atasnya. Kita harus ke jalan dulu ke atas. Nah kita tuh malah ke taman yang depan. Di depan mah nggak ada ke atas kan? Nggak ada jalan ke atas. Ke taman depan situ. Oh itu ya Isola bagus gitu. Kesorot lampu juga kan si Isolanya tuh. Oh iya bagus. Terus kita lagi jalan, tiba-tiba teriak-teriak si cewek yang aku bawa itu tuh. Kesurupan atau teriak-teriak melihat sesuatu? Enggak, ngelihat sesuatu. Apa itu? Takut katanya. Terus dia tiba-tiba pegang tangan gitu. Dia tuh megang tuh bukan megang doang, tapi sampai ngegelantung gitu loh. Kayak monyet gitu. Dia kan kecil dia gitu orangnya. Ayo pergi katanya. Pergi, aku nggak lihat apa-apa. Aku bener-bener kayak nyari apa nih yang dia lihat gitu. Aku pengen lihat. Terus? Pengen tahu kan di calon kampus aku tuh bakal ada apa. Dulu pede aja lu keterima. Nah pas pergi ke belakang masjid lagi ke masjid lah. Jadi akses masuk masjid itu kalau malam dari belakang doang yang dibuka. Pinggir nggak? Hah? Pinggirnya nggak? Pinggir nggak ditutup semua. Gak tau sih kalau sekarang ya. Kalau dulu kayak gitu. Pas kesana ke belakang udah ngumpul lagi, dia baru cerita katanya ngelihat di tempat itu diceritakan kan dekat aja. Iya, tapi di situ. Padahal kita tuh kalau mau ke parkiran lewat situ dulu. Dia tuh cerita katanya ngelihat yang banyak orang selama ini tuh sebutin. Yang katanya di Isola tuh tiba-tiba ada noni Belanda. Yang gitu. Emang itu terkenalnya? Terkenalnya itu. Nah, dia tuh tapi kan orang-orang tuh lihatnya di jendela biasanya. Kan banyak katanya orang lagi ngerenov, lagi ngecat ulang. Bukan renov ya, itu kan sebenarnya nggak boleh direnov ya. Dipugar. Iya. Gak boleh ada yang berubah. Lagi ngecat gitu, tiba-tiba lihat di jendela, jatuh, meninggal. Banyaknya gitu kan cerita-ceritanya tuh. Jadi banyak ada cerita urban legend. Iya. Sebut saja tukang bangunan, cat itu. Iya. Tiba-tiba ngelihat noni-noni Belanda itu jendela, kaget, jatuh, meninggal. Iya. Sering? Beberapa kali lah, mungkin nggak sering, cuma beberapa kali ceritanya kayak gitu. Nah, dia tuh ngelihat tapi bukan di jendela, di atasnya, di rooftopnya. Lagi berdiri katanya ngeliatin dia. Lagi gini. Jadi pakai dress putih, yang dress yang lebay gitu loh, yang gede. Orang zaman dulu. Dress Victorian zaman Victorian gitu. Ngeliatin gitu katanya. Terus gak ada mukanya kata dia tuh. Lah, tapi tahu di mana dia ngeliatin tapi gak ada mukanya? Gak ngerti. Jadi ngeliatin gitu katanya dari atas. Terus kata teman yang ngeliat itu tuh, dia tuh seakan-akan mau ngomong ke dia. Mau ngomong apa? Nah nggak tahu. Kata dia tuh nggak jelas. Dia tuh kedengeran ada suara dia ngomong. Cuman dia nggak tahu itu dia ngomong apa. Katanya dia berusaha itu, makanya dia berusaha pergi kayak nggak mau kamu ikut gitu. Kata dia tuh karena dia berpengalaman juga, dia tuh sempet diikutin gitu. Katanya sebelum diikutin tuh dulunya kayak gitu juga, dia ngelihat dan kedengaran dia ngomong apa, akhirnya diikutin. Dia tuh nggak mau di situ kejadian sama kayak gitu katanya.
Jadi ciri-cirinya orang diikutin itu ada beberapa yang si makhluknya itu ngeliatin dan berusaha berkomunikasi dulu ke orang yang mau diikutin. Nah, kenapa dia bisa jadi diikutin? Dia menjawab apa? Waktu itu cerita nggak? Dia tuh ceritanya kayak gini. Ketika dia tuh ngajak berinteraksi, pas dia sadar kalau kita tuh bisa denger, nah dari situ baru ngikutin. Oh jadi kalau tiba-tiba deh, hey, gitu. Itu aja termasuk, oh orang ini bisa denger suara gua nih. Gua ikutin lalu ke rumah, ke kamar gitu. Lu, ke lemari lu gitu ya. Jadi katanya dari ceritanya tuh dia tuh banyak kayak request aneh gitu. Antar aku ke gunung apalah gitu. Aku nggak mau mati gitu katanya gitu cerita-ceritanya tuh selama diikutin. Nah karena menurut dia tuh yang di sana lebih powerful katanya. Di Isola itu. Iya, di Isola itu tuh. Dia takut banget katanya, nggak pernah setakut itu. Situ. Nah kocaknya tuh dia juga keterima di situ, di kampus itu. Jurusan sama? Beda jurusannya. Oh, yes. Ya. Jadi nggak terlalu dekat lah sama Isola gitu. Kalau jurusannya dia. Tapi kayaknya dia udah bersahabat sama dia sekarang. Gitu ceritanya. Terus apa lagi ya? Ada cuma cerita lain? Ada mau cerita lain atau? Punya. Ada. Udah mau sahur katanya. Sahur dulu aja. Sahur dulu. Boleh. Tadi 4 jam lagi, padahal ini berapa menit lagi? Berapa lagi sahur dulu anjir. Part 2 aja dah. Dulu.